Bapak, Ibu, pernahkah mendengar cerita tentang seseorang yang terlihat sehat-sehat saja, masih bisa berjalan, bercakap, bahkan beraktivitas seperti biasa? Namun suatu pagi, tiba-tiba ia jatuh. Separuh tubuhnya lemas, mulutnya sulit berbicara, tangannya tidak bisa digerakkan. Dalam hitungan menit, hidupnya berubah total. Ya, itulah yang kita kenal sebagai stroke. Banyak orang beranggapan stroke datang mendadak, tanpa tanda, tanpa peringatan. Seolah-olah itu adalah takdir yang jatuh begitu saja. Padahal sebagai dokter yang sehari-hari menangani pasien gangguan otak, saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada Bapak dan Ibu. Stroke hampir tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Dan salah satu waktu paling berbahaya yang sering tidak disadari adalah pagi hari. Pagi hari adalah momen ketika tubuh kita baru saja bangun dari istirahat panjang. Selama 6-8 jam tidur malam, tubuh tidak mendapatkan asupan apapun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sementara di dalam tubuh, jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bernapas, ginjal tetap menyaring darah, dan otak tetap bekerja meskipun dalam kondisi istirahat. Akibatnya, ketika pagi tiba, tubuh sebenarnya berada dalam kondisi yang cukup rapuh, terutama pada usia lanjut. Di pagi hari, aliran darah cenderung lebih lambat, cairan tubuh berkurang, dan tekanan darah bisa berubah-ubah. Ibarat mesin yang baru saja dinyalakan setelah semalaman mati, tubuh butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Jika penyesuaian ini dilakukan dengan cara yang salah, maka risiko gangguan serius bisa muncul. Disinilah banyak lansia tanpa sadar melakukan kesalahan yang sama setiap pagi. Saya sering sekali menemui pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Keluarganya panik, bingung, dan bertanya, "Dok, kenapa bisa begini?" Padahal sebelumnya kelihatan sehat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata banyak dari mereka memiliki kebiasaan pagi yang salah. Kebiasaan yang terlihat sepele, dianggap wajar, bahkan sudah dilakukan puluhan tahun. Namun di usia lanjut, kebiasaan ini justru menjadi pemicu utama terjadinya stroke. Stroke sendiri adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi di Indonesia. Angkanya terus meningkat, terutama pada kelompok usia di atas 55 tahun. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Bisa karena pembuluh darah tersumbat atau karena pembuluh darah pecah. Ketika aliran darah terhenti, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen. Dalam hitungan menit saja, bagian otak tersebut bisa mengalami kerusakan permanen. Itulah sebabnya stroke sering meninggalkan dampak jangka panjang seperti lumpuh, gangguan bicara, gangguan ingatan, bahkan ketergantungan seumur hidup pada orang lain. Bapak dan Ibu yang menonton video ini mungkin berpikir, "Saya tidak merokok, makan sudah dijaga, kok rasanya sehat-sehat saja?" Saya ingin sampaikan dengan jujur, rasa sehat itu penting, tapi tidak selalu mencerminkan kondisi pembuluh darah di dalam tubuh. Banyak pasien stroke yang sebelumnya merasa baik-baik saja. Tidak nyeri, tidak pusing berat, tidak ada keluhan berarti. Namun pembuluh darahnya sudah menyempit, kaku, atau sebagian tersumbat. Tinggal menunggu satu pemicu kecil, dan pagi hari sering menjadi pemicunya. Pagi hari seharusnya menjadi waktu emas untuk melindungi otak. Namun sayangnya, justru di pagi hari banyak kesalahan dilakukan. Bangun terlalu cepat, lupa minum air putih, langsung minum kopi atau merokok, sarapan dengan makanan manis berlebihan, atau langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan. Semua ini tampak sederhana, tetapi bila dilakukan terus-menerus, dampaknya sangat besar. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih waspada. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita semua bisa mencegah sebelum terlambat. Saya akan menjelaskan 7 kesalahan pagi hari yang sering dilakukan lansia dan terbukti dapat meningkatkan risiko stroke. Yang terpenting, setiap kesalahan akan saya sertai dengan solusi praktis. Solusi yang sederhana, tidak mahal, dan bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan mulai besok pagi. Saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tanpa istilah medis yang rumit. Tujuannya satu, agar informasi ini benar-benar bisa dipraktikkan, bukan hanya didengar lalu dilupakan. Karena percuma tahu banyak hal kalau tidak diubah menjadi kebiasaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kesalahan pertama, mari kita niatkan bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal kebaikan, menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan, dan menjadi ikhtiar agar kita bisa menjalani usia lanjut dengan tubuh yang tetap kuat, pikiran yang jernih, dan hidup yang lebih mandiri. Di bab berikutnya,
kita akan membahas kesalahan pagi pertama yang paling sering dilakukan lansia dan sering dianggap tidak berbahaya, padahal sangat berisiko bagi otak. Kesalahan ini berkaitan dengan cara bangun tidur. Mohon tetap bersama saya, karena informasi ini sangat penting untuk keselamatan bapak dan ibu. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui pada pasien lansia adalah kebiasaan bangun tidur lalu langsung duduk atau berdiri dengan cepat. Banyak orang menganggap hal ini wajar. Setelah tidur semalaman, badan terasa sudah cukup istirahat, mata terbuka, lalu refleks langsung bangun untuk ke kamar mandi, mengambil air wudhu, atau melakukan aktivitas lain. Padahal di usia lanjut, kebiasaan ini bisa menjadi pemicu masalah serius, termasuk stroke. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita tidur. Selama 6-8 jam beristirahat, detak jantung melambat, tekanan darah cenderung menurun, dan aliran darah ke otak berjalan lebih tenang. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk menghemat energi. Pembuluh darah juga berada dalam kondisi lebih rileks. Semua itu normal dan sehat selama tubuh tetap dalam posisi berbaring. Masalahnya muncul saat kita bangun tidur. Ketika posisi tubuh berubah dari berbaring menjadi duduk atau berdiri, gravitasi langsung menarik darah ke bagian bawah tubuh, terutama ke kaki. Pada orang muda, jantung dan pembuluh darah bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Detak jantung meningkat sedikit, pembuluh darah menyempit secukupnya, dan aliran darah ke otak tetap terjaga. Namun pada lansia, kemampuan penyesuaian ini seringkali sudah menurun. Akibatnya, ketika bapak atau ibu bangun terlalu cepat, darah belum sempat naik kembali ke otak dalam jumlah yang cukup. Otak mengalami kekurangan aliran darah sesaat. Gejalanya bisa berupa kepala terasa ringan, pusing, pandangan berkunang-kunang, atau rasa seperti mau pingsan. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara mendadak saat berpindah posisi. Pada sebagian orang, gejala ini hanya berlangsung singkat. Namun pada lansia yang memiliki pembuluh darah kaku, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau penyempitan pembuluh darah otak, kondisi ini bisa jauh lebih berbahaya. Kekurangan aliran darah yang terjadi secara mendadak dapat memicu gangguan serius pada otak. Jika ada pembuluh darah yang sudah sempit atau hampir tersumbat, aliran darah yang tiba-tiba menurun bisa menjadi pemicu terjadinya stroke. Saya pernah menangani seorang pasien berusia awal 60-an. Beliau bercerita bahwa setiap pagi selalu bangun tergesa-gesa karena tidak ingin terlambat salat subuh berjamaah. Suatu pagi, begitu bangun dari tempat tidur dan langsung berdiri, beliau merasa gelap sesaat, lalu jatuh. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata beliau mengalami stroke iskemik ringan akibat gangguan aliran darah ke otak. Bukan karena aktivitas berat, bukan karena kecelakaan, tapi karena bangun tidur yang terlalu cepat. Perlu bapak dan ibu pahami, stroke tidak selalu dipicu oleh aktivitas berat atau emosi tinggi. Pada banyak kasus lansia, stroke justru terjadi saat kondisi terlihat tenang, bahkan di rumah sendiri. Pagi hari adalah salah satu waktu yang paling sering, karena tubuh masih berada dalam fase transisi dari istirahat ke aktivitas. Lalu apa yang seharusnya dilakukan agar bangun tidur menjadi aman bagi otak? Caranya sangat sederhana dan tidak memerlukan alat apapun. Saya menyebutnya sebagai aturan 3 menit. Setelah membuka mata dan sadar sepenuhnya, jangan langsung bangun. Tetaplah berbaring sekitar 1 menit. Gunakan waktu ini untuk menarik napas dalam, menggerakkan jari tangan dan kaki perlahan, serta memberi sinyal pada tubuh bahwa Anda akan bangun. Setelah itu, duduklah perlahan di tepi tempat tidur. Jangan langsung berdiri. Duduk selama sekitar 1 menit sambil mengatur napas. Rasakan apakah ada pusing atau tidak. Jika terasa stabil, barulah berdiri secara perlahan. Setelah berdiri pun, jangan langsung melangkah. Diam sejenak sekitar 1 menit sampai tubuh benar-benar terasa seimbang. Baru setelah itu mulai berjalan. 3 menit ini terdengar sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan cara ini, jantung dan pembuluh darah memiliki waktu untuk menyesuaikan tekanan dan aliran darah. Otak tetap mendapatkan suplai darah yang cukup sehingga risiko pusing, jatuh, bahkan stroke bisa ditekan secara signifikan. Banyak lansia merasa terburu-buru di pagi hari, padahal tidak ada yang perlu dikejar. Di usia lanjut, keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Bangun sedikit lebih lambat justru melindungi tubuh dari risiko besar. Ingat, jatuh di pagi hari bukan hanya soal luka, tapi bisa menjadi awal dari kecacatan permanen jika disertai stroke. Kesalahan bangun tidur terlalu cepat ini sering dianggap remeh karena sudah dilakukan sejak muda tanpa masalah.
Namun tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Pembuluh darah tidak lagi selastis dulu, jantung tidak sekuat dulu, dan otak menjadi lebih sensitif terhadap gangguan aliran darah. Apa yang dulu aman, sekarang bisa menjadi berbahaya. Karena itu, mulai besok pagi, jadikan bangun tidur secara perlahan sebagai kebiasaan baru. Anggap ini sebagai bentuk sayang pada diri sendiri. Melindungi otak dimulai dari hal paling dasar, yaitu cara kita bangun dari tempat tidur. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan pagi kedua yang juga sering dilakukan lansia, yaitu kebiasaan tidak minum air putih setelah bangun tidur, dan bagaimana dampaknya bisa memperbesar risiko stroke. Kesalahan pagi kedua yang sangat sering dilakukan lansia adalah melewatkan minum air putih setelah bangun tidur. Banyak orang merasa hal ini tidak penting. Ada yang langsung sibuk ke kamar mandi, ada yang langsung beraktivitas, bahkan ada yang langsung minum kopi atau teh tanpa lebih dulu minum air putih. Padahal, kebiasaan tidak minum air putih di pagi hari bisa menjadi salah satu pemicu utama terjadinya stroke. Selama bapak dan ibu tidur 6-8 jam di malam hari, tubuh sama sekali tidak mendapatkan asupan cairan. Padahal di dalam tubuh, proses metabolisme tetap berjalan. Jantung tetap memompa darah, ginjal tetap menyaring, paru-paru tetap bernapas, dan otak tetap aktif meskipun dalam kondisi istirahat. Semua proses ini membutuhkan cairan. Akibatnya, ketika bangun pagi, tubuh sebenarnya berada dalam kondisi kekurangan cairan ringan, atau yang sering disebut dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan ini sering tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan rasa haus yang jelas. Banyak lansia tidak merasa haus, sehingga menganggap tubuhnya baik-baik saja. Padahal, dampak dehidrasi ringan terhadap aliran darah dan otak bisa sangat besar. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental tidak mengalir secepat dan selancar darah yang cukup cairan. Bayangkan darah seperti aliran sungai. Jika airnya cukup, sungai mengalir lancar. Namun jika airnya berkurang, aliran menjadi lambat dan mudah tersumbat oleh lumpur atau sampah. Hal yang sama terjadi pada darah. Darah yang mengental lebih mudah membentuk gumpalan. Gumpalan inilah yang berpotensi menyumbat pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di otak. Jika sumbatan terjadi di otak, maka terjadilah stroke iskemik. Selain membuat darah mengental, kekurangan cairan juga memengaruhi tekanan darah. Pada sebagian lansia, dehidrasi bisa menyebabkan tekanan darah menurun sehingga aliran darah ke otak berkurang. Pada lansia lain, justru sebaliknya, tubuh bereaksi dengan menyempitkan pembuluh darah untuk mempertahankan tekanan, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Baik tekanan darah yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi sama-sama berbahaya bagi otak. Saya sering menemui pasien lansia yang datang dengan gejala stroke ringan seperti bibir mencong, tangan lemah sebelah, atau bicara peluh. Setelah ditelusuri, ternyata salah satu kebiasaan yang mereka miliki adalah jarang minum air putih, terutama di pagi hari. Ada yang mengaku hanya minum air saat makan. Ada juga yang lebih sering minum teh atau kopi daripada air putih. Padahal, teh dan kopi tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi air putih. Bahkan pada beberapa orang justru bisa meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Ada satu pasien yang sangat saya ingat. Usianya sekitar 70 tahun. Setiap pagi beliau selalu minum kopi hitam kental karena merasa itu yang membuat badannya segar. Air putih hampir tidak pernah diminum. Suatu pagi, beliau mengalami kelemahan mendadak di tangan dan kaki sebelah kanan. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami stroke ringan akibat penyumbatan pembuluh darah otak. Salah satu faktor yang memperberat kondisinya adalah kebiasaan kurang minum air putih, sehingga darahnya lebih mudah mengental. Padahal solusinya sangat sederhana dan murah. Begitu bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, biasakan minum 1 gelas air putih. Lebih baik lagi jika airnya hangat atau suhu ruang. Air hangat membantu pembuluh darah melebar secara perlahan dan membantu melancarkan aliran darah. Tidak perlu langsung minum banyak. 1 gelas sudah cukup untuk membantu mengencerkan darah dan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Bagi lansia yang memiliki masalah jantung atau ginjal, minum air putih tetap penting, hanya saja jumlahnya perlu disesuaikan dengan anjuran dokter. Namun hampir semua lansia tetap dianjurkan untuk tidak melewatkan minum air putih di pagi hari. Jangan menunggu haus, karena rasa haus pada usia lanjut seringkali tidak sepeka saat masih muda. Perlu juga dipahami bahwa kopi dan teh sebaiknya tidak dijadikan minuman pertama di pagi hari. Kafein di dalam kopi bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, terutama jika diminum saat tubuh masih kekurangan cairan.
Jika kopi diminum sebelum air putih, efeknya terhadap tekanan darah bisa lebih kuat dan berisiko bagi pembuluh darah otak. Air putih adalah obat alami paling murah dan paling aman untuk mencegah berbagai masalah kesehatan, termasuk stroke. Dengan minum air putih di pagi hari, bapak dan ibu sudah membantu menjaga darah tetap encer, aliran darah tetap lancar, tekanan darah lebih stabil, dan otak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Mulai besok pagi, jadikan minum air putih sebagai kebiasaan pertama setelah bangun tidur. Jangan langsung kopi, jangan langsung teh, apalagi rokok. Air putih dulu, baru kemudian aktivitas lain. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, bisa memberikan perlindungan besar bagi otak dan membantu menurunkan risiko stroke secara nyata. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan pagi berikutnya yang juga sering dilakukan lansia, yaitu kebiasaan langsung minum kopi atau merokok saat perut masih kosong dan dampaknya terhadap risiko stroke. Kesalahan pagi berikutnya yang sangat sering dilakukan lansia adalah kebiasaan langsung minum kopi atau merokok begitu bangun tidur, bahkan saat perut masih kosong. Bagi sebagian orang, kopi dan rokok sudah seperti ritual wajib di pagi hari. Tanpa kopi kepala terasa berat, tanpa rokok badan terasa tidak enak. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai hal biasa dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun pada usia lanjut, kebiasaan ini bisa menjadi pemicu serius terjadinya stroke. Mari kita bahas satu persatu. Kopi mengandung kafein, zat yang bekerja merangsang sistem saraf pusat. Kafein memang bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan mengurangi rasa kantuk. Namun di balik efek segar itu, kafein juga memiliki dampak lain yang perlu diwaspadai, terutama pada lansia. Kafein dapat meningkatkan denyut jantung dan menaikkan tekanan darah. Lonjakan tekanan darah ini bisa terjadi cukup cepat, apalagi jika kopi diminum saat tubuh masih kekurangan cairan setelah tidur malam. Pada orang muda dengan pembuluh darah yang masih lentur, lonjakan ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Tetapi pada lansia, pembuluh darah cenderung sudah lebih kaku dan menyempit akibat proses penuaan, kolesterol, atau tekanan darah tinggi yang menahun. Ketika tekanan darah naik secara mendadak, pembuluh darah otak bisa tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik. Inilah salah satu kondisi yang meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah atau terjadinya sumbatan, yang keduanya dapat berujung pada stroke. Masalahnya menjadi lebih besar ketika kopi diminum saat perut masih kosong. Dalam kondisi ini, kafein diserap lebih cepat oleh tubuh sehingga efeknya terhadap tekanan darah dan detak jantung bisa lebih kuat. Selain itu, kopi saat perut kosong juga dapat meningkatkan asam lambung, menyebabkan perut perih, mual, dan rasa tidak nyaman yang pada beberapa orang bisa memicu stres pada tubuh. Stres fisik ini juga dapat memengaruhi kestabilan tekanan darah. Sekarang kita bahas rokok. Rokok adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit jantung dan stroke. Setiap batang rokok mengandung nikotin dan berbagai zat kimia berbahaya lainnya. Nikotin menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke otak menjadi berkurang. Selain itu, zat-zat beracun dalam rokok merusak lapisan dalam pembuluh darah, membuatnya lebih mudah ditempeli kolesterol dan membentuk sumbatan. Pada pagi hari, ketika tubuh baru saja bangun dan aliran darah masih dalam fase penyesuaian, merokok bisa memberikan tekanan tambahan yang sangat berbahaya. Pembuluh darah yang sudah kaku dipaksa menyempit lebih jauh. Aliran darah ke otak menjadi tidak stabil. Jika kondisi ini terjadi berulang setiap hari, risiko terjadinya stroke akan meningkat secara signifikan. Yang paling berbahaya adalah ketika kopi dan rokok dikombinasikan di pagi hari. Kafein menaikkan tekanan darah, sementara nikotin menyempitkan pembuluh darah. Bayangkan tekanan darah meningkat tetapi jalannya menyempit. Kondisi ini sangat berisiko, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Tidak sedikit kasus stroke yang dipicu oleh kombinasi kebiasaan ini yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia sekitar 65 tahun. Setiap pagi, sebelum sarapan, beliau selalu duduk di teras rumah dengan secangkir kopi hitam kental dan sebatang rokok. Menurut beliau, itu adalah momen paling nikmat dalam sehari. Namun suatu pagi, beliau tiba-tiba mengalami kelemahan di tangan kiri dan bicara menjadi peluh. Setelah diperiksa, beliau mengalami stroke iskemik akibat penyumbatan pembuluh darah otak. Kebiasaan kopi dan rokok di pagi hari menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat terjadinya kondisi tersebut. Sebagai dokter, saya tidak melarang sepenuhnya minum kopi, tetapi cara dan waktunya harus diperhatikan. Jika bapak atau ibu ingin minum kopi, sebaiknya lakukan setelah minum air putih dan setelah perut terisi makanan ringan. Batasi jumlahnya,
Cukup 1-2 cangkir sehari, dan hindari menambahkan gula berlebihan. Dengan cara ini, efek lonjakan tekanan darah bisa lebih terkendali. Untuk rokok, saya perlu sampaikan dengan jujur bahwa tidak ada kata aman untuk merokok. Setiap batang rokok tetap memberikan dampak buruk bagi pembuluh darah, jantung, dan otak. Namun jika berhenti total terasa sangat sulit, mengurangi jumlah dan menunda waktu merokok di pagi hari sudah merupakan langkah awal yang baik. Semakin sedikit paparan nikotin, semakin kecil risiko kerusakan pembuluh darah. Pagi hari seharusnya dimulai dengan hal-hal yang menenangkan dan menyehatkan tubuh, bukan justru memberi tekanan tambahan. Air putih, peregangan ringan, dan sarapan sehat jauh lebih aman untuk otak dibandingkan kopi dan rokok di saat tubuh masih rapuh. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan pagi lainnya yang sering dianggap sepele, yaitu kebiasaan sarapan dengan makanan tinggi gula dan bagaimana hal ini dapat merusak pembuluh darah serta meningkatkan risiko stroke pada lansia. Kesalahan pagi berikutnya yang sering dilakukan lansia adalah memilih sarapan dengan makanan atau minuman tinggi gula. Banyak orang merasa yang penting pagi hari ada sesuatu yang masuk ke perut. Akhirnya pilihan jatuh pada roti manis, donat, kue, biskuit, teh manis, kopi susu kental manis, atau minuman kemasan yang rasanya manis. Ada juga yang hanya minum teh atau kopi manis tanpa makan apapun. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi dampaknya terhadap pembuluh darah dan risiko stroke sangat besar jika dilakukan terus-menerus. Ketika bapak atau ibu mengonsumsi makanan tinggi gula di pagi hari, kadar gula darah akan naik dengan cepat. Tubuh memang merespons dengan melepaskan insulin untuk menurunkan gula darah. Namun lonjakan yang terlalu cepat ini membuat kerja tubuh menjadi berat. Pada lansia, sistem pengaturan gula darah seringkali sudah tidak seefisien dulu. Akibatnya, gula darah bisa naik terlalu tinggi lalu turun terlalu cepat dalam waktu singkat. Naik turunnya gula darah yang tajam ini tidak hanya menyebabkan tubuh terasa cepat lemas, mudah mengantuk, atau pusing, tetapi juga berdampak langsung pada pembuluh darah. Gula darah yang tinggi bersifat merusak lapisan dalam pembuluh darah. Jika kondisi ini terjadi berulang setiap hari, dinding pembuluh darah akan menjadi lebih tebal, kaku, dan mudah ditempeli lemak serta kolesterol. Inilah awal dari proses penyempitan pembuluh darah yang berujung pada stroke. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Jika setiap hari dialiri cairan yang terlalu kental dan bersifat merusak, lama-kelamaan selang tersebut akan menjadi keras, menyempit, bahkan bisa tersumbat. Gula darah tinggi bekerja dengan cara yang sama terhadap pembuluh darah kita. Kerusakan ini tidak terjadi dalam sehari atau 2 hari, tetapi berlangsung perlahan selama bertahun-tahun tanpa disadari. Selain merusak pembuluh darah, sarapan tinggi gula juga mendorong penumpukan lemak di dalam tubuh. Ketika gula berlebih masuk ke dalam darah, insulin akan menyimpan kelebihan tersebut dalam bentuk lemak. Jika hal ini terjadi setiap hari, berat badan akan meningkat, lemak di perut bertambah, dan risiko obesitas pun naik. Obesitas sendiri adalah salah satu faktor risiko utama terjadinya tekanan darah tinggi, diabetes, dan stroke. Banyak lansia merasa sudah makan sedikit di pagi hari, padahal yang dikonsumsi adalah gula dalam jumlah besar. Misalnya 1 gelas kopi susu kental manis atau teh manis kental. Kalori mungkin tidak terasa banyak, tetapi kandungan gulanya sangat tinggi. Ini justru lebih berbahaya dibandingkan makan nasi dengan lauk sederhana yang seimbang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula, terutama di pagi hari, berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Bahkan pada orang yang sebelumnya tidak memiliki diabetes, pola makan tinggi gula dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan merusak pembuluh darah otak. Lalu sarapan seperti apa yang lebih aman untuk lansia? Sarapan yang baik seharusnya membantu menjaga kestabilan gula darah, bukan membuatnya naik turun tajam. Pilihlah makanan yang mengandung protein, serat, dan lemak baik. Contohnya telur rebus, tahu, tempe, ikan, bubur oat dengan potongan buah segar, atau roti gandum dengan sedikit alpukat. Makanan seperti ini dicerna lebih lambat sehingga gula darah naik secara perlahan dan energi bertahan lebih lama. Buah tetap boleh dikonsumsi, tetapi sebaiknya dalam bentuk buah utuh, bukan jus kemasan. Buah utuh mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan gula. Hindari menambahkan gula atau sirup berlebihan. Untuk minuman, air putih adalah pilihan terbaik. Jika ingin minuman hangat, bisa memilih teh tanpa gula atau air jahe ringan tanpa gula tambahan. Bagi lansia yang memiliki diabetes, pemilihan sarapan menjadi semakin penting. Namun bagi yang tidak diabetes pun,
sarapan tinggi gula tetap berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Stroke bukan hanya terjadi pada penderita diabetes, tetapi juga pada mereka yang pembuluh darahnya rusak akibat pola makan yang salah selama bertahun-tahun. Sarapan bukan sekadar soal mengisi perut, tetapi tentang memberi bahan bakar yang tepat bagi otak dan jantung. Sarapan yang salah bisa menjadi awal dari masalah besar di kemudian hari. Sebaliknya, sarapan yang tepat dapat membantu menjaga tekanan darah stabil, gula darah terkendali, dan pembuluh darah tetap sehat. Mulai besok pagi, cobalah melihat kembali apa yang biasa Bapak dan Ibu konsumsi saat sarapan. Jika masih didominasi oleh rasa manis, pelan-pelan lakukan perubahan. Tidak perlu langsung sempurna. Ganti satu kebiasaan kecil terlebih dahulu. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan pagi lain yang juga sering dilakukan lansia, yaitu kebiasaan malas bergerak atau justru langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan, dan bagaimana hal ini bisa memengaruhi aliran darah ke otak serta meningkatkan risiko stroke. Kesalahan pagi berikutnya yang sering dilakukan lansia adalah dua kebiasaan yang tampak berlawanan, tetapi sama-sama berbahaya. Yang pertama adalah terlalu lama diam dan malas bergerak setelah bangun tidur. Yang kedua adalah langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan. Keduanya bisa mengganggu aliran darah ke otak dan meningkatkan risiko stroke jika dilakukan terus-menerus. Mari kita bahas kebiasaan pertama, yaitu terlalu lama diam setelah bangun tidur. Banyak lansia bangun pagi lalu duduk lama di tempat tidur, di kursi, atau langsung menonton televisi tanpa menggerakkan tubuh. Ada yang duduk setengah jam, bahkan lebih, sebelum benar-benar beraktivitas. Padahal setelah tidur semalaman, aliran darah masih cenderung melambat. Jika tubuh tidak segera digerakkan secara ringan, sirkulasi darah tidak terangsang untuk kembali lancar. Ketika tubuh terlalu lama diam, darah cenderung berkumpul di bagian bawah tubuh. Aliran darah ke otak menjadi kurang optimal. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah menyempit atau kaku, kondisi ini bisa memperbesar risiko gangguan aliran darah ke otak. Selain itu, otot-otot yang tidak digerakkan akan menjadi kaku, sehingga ketika akhirnya berdiri atau berjalan, risiko pusing dan jatuh menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, ada juga lansia yang melakukan kesalahan dengan langsung beraktivitas berat begitu bangun tidur. Misalnya langsung menyapu halaman luas, mengangkat ember air berat, mencangkul, atau berjalan cepat dalam jarak jauh tanpa pemanasan. Pada pagi hari, tubuh masih dalam fase transisi. Jantung, pembuluh darah, dan otot belum sepenuhnya siap menerima beban kerja yang berat. Ketika aktivitas berat dilakukan secara tiba-tiba, jantung dipaksa bekerja lebih keras dalam waktu singkat. Tekanan darah bisa naik mendadak. Pada pembuluh darah otak yang sudah rapuh, lonjakan tekanan ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah atau memperparah penyumbatan yang sudah ada. Inilah salah satu mekanisme terjadinya stroke pada lansia yang tampak aktif dan rajin bekerja. Saya pernah menangani pasien lansia yang setiap pagi langsung menyiram kebun dengan selang berat dan berjalan bolak-balik membawa air. Beliau merasa tubuhnya kuat karena sudah terbiasa bekerja. Namun suatu pagi, setelah sekitar 15 menit aktivitas berat, beliau tiba-tiba merasa pusing, penglihatannya kabur, lalu jatuh. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami stroke akibat gangguan pembuluh darah otak yang dipicu oleh lonjakan tekanan darah mendadak. Tubuh lansia sebenarnya tetap membutuhkan gerak, bahkan sangat dianjurkan untuk tetap aktif. Namun kuncinya adalah cara dan waktunya. Aktivitas pagi yang aman seharusnya dimulai dengan gerakan ringan untuk membangunkan tubuh secara perlahan. Peregangan sederhana, menggerakkan leher, bahu, tangan, dan kaki, lalu berjalan pelan di dalam rumah selama beberapa menit sudah cukup untuk merangsang sirkulasi darah. Gerakan ringan ini membantu pembuluh darah melebar secara bertahap, jantung meningkatkan denyutnya secara perlahan, dan otak mendapatkan aliran darah yang stabil. Setelah tubuh terasa hangat dan lebih siap, barulah aktivitas yang lebih berat boleh dilakukan, tentu tetap disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Bagi lansia, pemanasan pagi bukanlah hal sepele. Pemanasan adalah bentuk perlindungan bagi otak dan jantung. Tanpa pemanasan, tubuh seperti dipaksa berlari kencang padahal mesinnya baru saja dinyalakan. Risiko kerusakan menjadi jauh lebih besar. Selain itu, bergerak ringan di pagi hari juga membantu menjaga keseimbangan, melatih koordinasi, dan mengurangi risiko jatuh. Jatuh pada lansia bukan hanya soal luka luar, tetapi bisa berujung pada perdarahan otak atau memicu stroke, terutama jika disertai benturan di kepala. Idealnya, pagi hari dimulai dengan urutan yang aman.
Bangun perlahan, minum air putih, lakukan peregangan ringan, lalu sarapan sehat. Setelah itu, aktivitas harian bisa dilakukan secara bertahap. Pola ini membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan aliran darah ke otak. Kesalahan malas bergerak atau langsung aktivitas berat ini sering tidak disadari karena dianggap bagian dari rutinitas biasa. Namun di usia lanjut, rutinitas lama perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh yang sudah berubah. Menjaga otak tetap sehat bukan berarti harus berhenti bergerak, tetapi bergerak dengan cara yang benar. Pada bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh kesalahan pagi yang sudah dibahas dan membahas satu kesalahan penting lainnya yang sering luput diperhatikan. Kita juga akan menyusun langkah sederhana yang bisa Bapak dan Ibu jadikan rutinitas pagi sehat untuk menurunkan risiko stroke dan menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Sampai di bagian ini, Bapak dan Ibu sudah memahami bahwa stroke bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Stroke adalah hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, terutama kebiasaan di pagi hari. Pagi hari adalah waktu yang sangat menentukan karena tubuh baru saja bangun dari istirahat panjang dan berada dalam kondisi paling sensitif terhadap perubahan aliran darah, tekanan darah, dan kadar gula. Mari kita ingat kembali kesalahan-kesalahan pagi yang sudah kita bahas. Bangun tidur terlalu cepat tanpa memberi waktu tubuh menyesuaikan diri. Melewatkan minum air putih sehingga darah menjadi lebih kental. Langsung minum kopi atau merokok saat tubuh masih rapuh. Sarapan dengan makanan tinggi gula yang merusak pembuluh darah secara perlahan. Malas bergerak atau sebaliknya langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan. Semua kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus setiap pagi, dampaknya bisa sangat besar. Banyak orang bertanya, mengapa stroke sering terjadi di pagi hari? Jawabannya karena di pagi hari tubuh sedang melakukan transisi besar. Tekanan darah berubah, aliran darah menyesuaikan, dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Jika di saat yang sama kita memberi beban tambahan melalui kebiasaan yang salah, maka risiko gangguan aliran darah ke otak menjadi jauh lebih tinggi. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak lansia. Namun kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki. Tidak ada yang terlambat untuk memulai kebiasaan baru yang lebih sehat. Tubuh kita, termasuk otak, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri jika diberi kesempatan. Kesempatan itu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Rutinitas pagi yang aman untuk lansia sebenarnya sangat sederhana. Bangun tidur secara perlahan, jangan terburu-buru. Berbaring sejenak, duduk perlahan, lalu berdiri dengan tenang. Setelah itu, minum segelas air putih untuk mengembalikan cairan tubuh dan membantu melancarkan aliran darah. Lakukan peregangan ringan atau berjalan pelan di dalam rumah untuk membangunkan tubuh secara bertahap. Setelah tubuh terasa lebih siap, barulah sarapan dengan makanan yang bergizi seimbang. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan lemak baik. Hindari sarapan tinggi gula yang membuat gula darah naik turun tajam. Jika ingin minum kopi, lakukan setelah makan dan batasi jumlahnya. Untuk rokok, semakin sedikit semakin baik, dan jika bisa dihentikan, itu adalah hadiah terbaik bagi otak dan jantung. Rutinitas sederhana ini mungkin terdengar tidak istimewa. Namun jika dilakukan setiap hari, dampaknya sangat luar biasa. Tekanan darah menjadi lebih stabil, aliran darah ke otak lebih lancar, pembuluh darah lebih terjaga, dan risiko stroke dapat ditekan secara nyata. Selain itu, tubuh juga akan terasa lebih segar, lebih seimbang, dan lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Stroke sekali datang bisa mengubah hidup selamanya. Banyak pasien yang awalnya mandiri, aktif, dan bisa melakukan segala hal sendiri, tetapi setelah stroke harus bergantung pada orang lain. Bukan hanya tubuh yang terdampak, tetapi juga mental, emosi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Karena itu, pencegahan selalu jauh lebih baik daripada pengobatan. Sebagai dokter, saya sering melihat penyesalan datang terlambat. Banyak pasien berkata, seandainya dulu lebih hati-hati, seandainya dulu mau mengubah kebiasaan kecil. Jangan sampai penyesalan itu juga dialami oleh Bapak dan Ibu. Mulailah dari hal yang paling mudah, yaitu kebiasaan pagi. Tidak perlu perubahan besar sekaligus. Cukup satu perubahan kecil, lalu ditambah sedikit demi sedikit. Saya berharap apa yang dibahas dalam video ini bisa menjadi pengingat dan pegangan bagi Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan otak di usia lanjut. Bagikan informasi ini kepada pasangan, saudara, atau teman sebaya, karena bisa jadi apa yang kita anggap sepele justru menyelamatkan hidup orang lain.
Akhir kata, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Semoga kita semua dijauhkan dari risiko stroke dan penyakit berat lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan menuliskan di kolom komentar dari kota mana Bapak dan Ibu menonton. Semoga kita semua bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan agar tetap sehat dan bahagia bersama keluarga.